Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Sukajadi. Tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas 175 jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla, dan kita masuk pada poin ke-14 pada halaman 60, bahwa di antara jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menyebarkan salam. Di sini pengarang membawakan beberapa dalil. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam." Sesungguhnya orang yang paling utama bagi Allah adalah orang yang memulai mereka dengan mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasul, kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian benar-benar beriman. Kalian tidak akan benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian kutunjukkan sesuatu amalan yang jika kalian lakukan niscaya kalian akan saling mencintai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebarkan salam di antara kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "Ya ayyuhan nas, abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam." Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada yang membutuhkan, sambunglah tali silaturahim, dan salatlah kalian pada waktu malam ketika manusia sedang tertidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Kemudian dalil terakhir dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Assalamu alaikum." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ashrun." Thumma jaa akharu faqala, "Assalamu alaikum wa rahmatullah." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ishruna." Thumma jaa akhar faqala, "Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun." Dari Imran bin Husain bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasul seraya berkata, "Assalamu alaikum." Nabi menjawab salam tersebut, lalu Rasul bersabda, dia dapat pahala 10. Lalu datang yang lainnya kemudian mengucapkan salam, "Assalamu alaikum warahmatullah." Rasul pun menjawab kemudian bersabda, yang ini dapat 20 pahala. Datang pula yang ketiga kemudian mengucapkan salam, "Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh." Rasul pun menjawab, maka Rasul bersabda, orang ini dapat 30 pahala. Perhatikanlah, semoga Allah merahmati diri
keutamaan-keutamaan yang agung tersebut dan anugerah Allah yang mulia dalam keutamaan dan pahala bagaimana menyebarkan salam. Salam merupakan salah satu sebab yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah dan paling dekat dengan kasih sayang Allah adalah orang yang memulai dengan salam. Betapa banyak dari kalangan kaum muslimin menyia-nyiakan keutamaan tersebut dan menyepelekannya, padahal keutamaannya sangat besar di sisi Allah. Oleh karena itulah bersegeralah wahai kaum muslimin untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang agung ini. Berusahalah menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal, baik kaya maupun miskin, baik Arab ataupun non-Arab. Setiap kali orang yang kamu berikan salam adalah orang yang lemah, orang miskin ataupun orang yang tidak ada ikatan maslahat dunia denganmu, maka setiap kali pula salam itu akan menjadi pahala yang paling besar dan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang bertawadhu rendah diri karena Allah, niscaya Allah akan mengangkatnya. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang salam. Kapan sejarah salam ini dimulai? Disebutkan dalam sebuah riwayat, jadi salam ini pertama kali sejarahnya adalah diucapkan oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi saat Adam diciptakan Allah, kemudian ditiupkan ruh, semata-mata ditiupkan ruh kepada Adam, maka semua malaikat sujud kepada Adam. Di sini bukan sujud ibadah ya, tapi sujud penghormatan. Setelah kemudian Adam alaihi salatu wassalam pun sempurna ruh masuk ke dalam badannya, artinya dia bisa bergerak tuh badannya, bisa melangkah kakinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Adam, wahai Adam, jumpailah para malaikat itu yang tadi sujud kepadamu itu, kemudian ucapkan salam kepada mereka. Maka Adam pun kemudian berjalan menemui para malaikat, kemudian Adam mengucapkan salam kepada mereka, Assalamualaikum. Maka malaikat pun menjawab salamnya Adam alaihi salatu wassalam. Maka Allah katakan, ya Adam, salam itu merupakan penghormatan untukmu dan penghormatan untuk umat setelahmu. Dari sini kita tahu bahwa sejarah salam ini yang pertama kali mengucapkan siapa? Nabi Allah Adam. Itu ditinjau dari sejarah. Dan salam ini bukan hanya diucapkan di dunia, bahkan sampai kepada sorga, salam ini akan tetap menjadi salam penghormatan kita di dalamnya. Makanya penduduk sorga itu dikatakan dalam Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk sorga atas kesabaran yang kalian lakukan di dunia. Jadi para malaikat yang menjaga sorga itu, ketika kita masuk ke dalam sorga, maka mereka akan mengucapkan selamat kepada kita dengan ucapan salam. Artinya bahwa salam ini bukan hanya ucapan di dunia, tapi sampai juga menuju surga. Baik, sebelum saya bentangkan keutamaannya, kita akan mengupas dulu apa sih makna salam itu. Kita sering mengucapkan Assalamualaikum dan kita juga sering mendengar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih makna dibalik ucapan salam ini? Sebab banyak orang yang mengucapkan salam tak paham pula dia maknanya, sehingga karena tidak paham maknanya, tidak paham pula konsekuensinya, sehingga akhirnya menyamakan ucapan salam dengan ucapan di luar salam. Karena tidak paham maknanya, disangkanya sama saja. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak anak-anak gaul itu berusaha mengganti salam itu dengan yang aneh-aneh kan. Hello bro umpamanya. Itu banyak tuh anak-anak muda tuh. Padahal dia seorang muslim, kenapa jadi hello bro pula gitu. Atau yang masyhur sejak dulu sudah ada, selamat pagi, berarti pagi aja selamatnya. Oh siang juga buat, selamat siang, selamat petang, selamat malam. Maka kita tahu bahwa Islam itu punya tahiyat sendiri, punya salam penghormatan sendiri. Dan salam penghormatan Islam ini luar biasa kalau kita kupas rahasia di balik makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ucapan yang paling sempurna ketika ibu mengucapkan salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab kalau ibu mengucapkan Assalamualaikum saja, pahalanya cuma 10 saja. Kalau ibu tambah lagi Assalamualaikum warahmatullahi, pahalanya cuma 20.
Tapi kalau ibu lengkapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka pahalanya menjadi 30. Lalu yang menjawab gimana? Sama juga yang menjawab. Cuman kalau menjawab itu kan beda dengan yang mengucapkan salam, Bu, karena yang menjawab itu harus lebih sempurna. Jadi kalau saya ucapkan kepada ibu Assalamualaikum, maka ibu jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi kalau saya ucapkan salam kepada ibu Assalamualaikum warahmatullah, maka ibu jawab Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi yang menjawab harus lebih sempurna. Tapi kalau saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ibu pun menjawab dengan jawaban yang sama, karena tidak ada kalimat setelah wabarakatuh. Berarti jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kupas sedikit makna salam. Ketika kita mengucapkan salam, hakikatnya, Bu, kita ini sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla atau sedang tawasul dan tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena salam itu artinya satu di antara nama-nama Allah yang husna, yang baik. Jadi salam itu nama Allah. Jadi ketika kita mengucapkan salam, hakikatnya kita bertawassul dengan nama-namanya, bertawassul dengan sifat-sifatnya. Dan tawassul itu salah satu ibadah yang agung, ibadah yang luar biasa. Lah salam sendiri artinya keselamatan. Kalau rahmat itu artinya rahmat, ya kasih sayang. Kalau barokah itu artinya ya berkah. Tapi apa makna dibalik keselamatan, rahmat dan berkah di sini? Jadi kalau saya katakan Assalamualaikum, berarti semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keselamatan kepada kalian. Apa yang dimaksud selamat di sini? Ulama mengatakan bahwa yang dimaksud kalimat selamat di sini artinya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang kita salami itu selamat dunianya dan selamat akhiratnya. Selamat dunianya artinya selamat min syururin, dari setiap keburukan. Dan keburukan itu kan macam-macam, Bu. Umpamanya selamat untuk badan kita tidak sakit, selamat kepada usaha kita supaya tidak gulung tikar, selamat kepada keluarga kita supaya tidak bercerai-berai, selamat kepada usaha kita dan kehidupan kita supaya semua diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu punya rumah, ya selamat rumahnya tidak roboh. Kalau ibu punya kendaraan, ya selamat kendaraannya tidak mudah rusak. Kalau ibu punya tanah, ya selamat tanahnya supaya tidak diambil orang, tidak dirampas orang, tidak diklaim orang. Kalau ibu punya apa saja, punya harta, selamat tidak dicuri orang, tidak mudah rusak, dan begitu seterusnya. Dan inilah yang kita hajatkan di dunia. Betapa banyak menyesal ibu beli kendaraan, tahu-tahu mogok-mogokan kan itu. Ngapain saya beli kendaraan kalau sering mogok? Pamannya ibu baru beli kulkas, baru seminggu dipakai sudah nggak dingin, nggak selamat tuh kulkasnya. Ya. Jadi kalau ibu mendapatkan doa selamat itu kan beruntung, Bu, karena doa selamat itu yang kita cari. Apa sih yang kita cari itu? Kita ini dapat keselamatan. Kita sendiri, anak kita, orang tua, keluarga, harta, benda, kehidupan, kan kita ingin selamat. Lah ini makna salam artinya. Belum lagi di akhirat. Selamat dari azab, selamat dari neraka, selamat dari siksa, dan masuk ke dalam surga. Jadi sedemikian dalamnya kalimat salam ketika kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Karena banyak orang yang tidak selamat, tidak senang hidupnya, tidak tenang hidupnya. Tapi betapa banyak orang yang mendapatkan ketenangan hidup dan keselamatan itu karena selamat segalanya. Orang mau operasi, ya, kan pengennya selamat supaya jangan mati. Betapa banyak orang yang gagal operasi akhirnya meninggal dunia. Orang ingin usaha, pengennya kan selamat, usahanya itu maju. Tapi betapa banyak orang yang usaha tidak selamat, akhirnya gulung tikar. Dan macam-macam. Jadi sedalam itu ucapan kalimat salam itu. Maka jangan remehkan kalimat Assalamualaikum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, warahmatullah. Warahmatullah itu artinya rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kamu, gitu maksudnya. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah supaya tercurah kepadamu. Dan kalau Allah sudah sayang dengan kita, Bu, berarti Allah pasti akan cinta dengan kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dengan kita, maka semua malaikat akan cinta dengan kita. Bahkan bukan hanya malaikat, semua makhluk yang ada di bumi akan cinta dengan kita.
Dan orang kalau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan lembut hatinya. Orang-orang yang keras hati itu karena tidak diberikan kasih sayang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau Allah memberikan rahmat kepada kita, Bu, maka hidup kita ini akan terbimbing. Hati kita tidak mungkin keras, ya. Karena kerasnya hati itu kan pintu semua keburukan. Orang kalau keras hati itu buruk semuanya. Makanya ketika para ulama menjelaskan tentang asar daripada rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, pengaruh, ya, pengaruh. Asar itu maksudnya pengaruh daripada rahmat ketika Allah berikan kepada kita, disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah sababun limaghfiratillahi azza wa jalla. Jadi kalau Allah sudah sayang dengan kita, artinya kita mendapatkan kasih sayang Allah, maka itu sebab terbesar kita mendapatkan ampunan. Jadi dosa-dosa kita itu akan rontok, Allah akan ampuni dengan rahmatnya. Kemudian juga kalau kita sudah disayangi Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu sebab kita dimudahkan jalannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu, Bu, di zaman Bani Israel ada satu kisah bahwa ada orang yang meninggal dari umat-umat terdahulu. Kemudian diberdirikan di pintu surga. Diberdirikan di pintu surga. Kemudian setelah berdiri pintu surga, Allah katakan, "Udkhulil jannah bi rahmati." Masuk kau ke dalam surga dengan rahmatku. Laki-laki ini mengatakan, "Ya tidak maulah, saya ini tidak punya dosa," katanya. "Sejak kecil sampai tua, sampai meninggal aku ibadah terus. Aku tidak pernah punya dosa. Lain kalau seandainya ada orang yang punya dosa, kau ampuni, kau masukkan ke dalam surgamu dengan rahmatmu, wajar. Dan saya tidak punya dosa kok. Maka masukkan aku ke dalam surgamu dengan amalanku." Jadi dia minta masuk surga itu dengan amalannya, bukan dengan rahmat Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang ini, "Baik, kalau engkau ingin masuk surga dengan rahmatmu, dengan amalmu bukan dengan rahmatku," kata Allah. "Hitung berapa amal." Akhirnya dihitunglah pahalanya, amal yang sudah dilakukan sejak dia beramal sampai dia mati. Rupanya pahala yang sudah dikumpulkan sebanyak itu tidak sebanding dengan satu nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya berupa penglihatan. Maka karena dia takut tidak akan masuk surga, akhirnya dia bicara dengan Allah dan mengatakan, "Kalau begitu ya Rabb, masukkan aku dengan rahmatmu," katanya. Karena takut tidak masuk surga kan gitu. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, "Apakah semua manusia masuk surga karena rahmat Allah?" Kata Rasul, "Ya, termasuk engkau wahai Rasul, termasuk aku." Jadi lihat bagaimana rahmat itu menyebabkan kita mudah masuk surga. Jadi kalau seandainya kita didoakan oleh saudara kita, wa rahmatullah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu, maka ini doa yang luar biasa. Sama dengan seolah-olah semoga dosa-dosamu diampuni, semoga engkau dimasukkan ke dalam surga, kan begitu artinya jadinya. Lebih daripada itu, kalau Allah berikan anugerah, perasaan sayang dan kasih kita, maka itu pun akan ditularkan kepada yang lain. Akhirnya kita sayang dengan keluarga, sayang dengan orang tua, sayang dengan anak-anak, dan begitu seterusnya. Itulah diantara pengaruh daripada rahmat. Dan yang terakhir, wa barakatuh. Kalimat berkah ini, Bu, artinya luzumul khairi wastiqrar. Kalau disebut berkah, berkah itu artinya kebaikan yang menetap pada sesuatu dan tidak akan hilang dan akan terus bertambah. Jadi kalau dalam usaha itu, Allah kalau berkahi usaha ibu, berarti usahanya itu tidak akan bangkrut, kemudian akan untung, dan untungnya akan terus menerus. Nah, itu artinya berkah. Ya, berkah ini kebaikan yang tetap pada seseorang, kemudian kebaikan itu tidak akan hilang dan kebaikan itu akan terus bertambah. Itulah kalimat berkah artinya. Lah, seseorang itu hajat kepada berkah itu luar biasa. Karena apapun kalau tidak diberkahi itu, Bu, yang banyak itu akan menjadi sedikit. Makanya ada istilah di masyarakat itu, nggak apa-apalah hasilnya sedikit, yang penting berkah itu lebih baik dibandingkan banyak tapi tak berkah. Kalimat ini ya benar juga. Karena yang namanya berkah itu pasti akan mencukupi segalanya. Walaupun tampaknya itu di mata orang sedikit, tapi di sisi Allah Maha Kuasa untuk mencukupinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW setiap pagi mendoakan umatnya dengan keberkahan, kan? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Karena memang kita berhajat dengan berkah.
Kalau hidup ini penuh dengan berkah, Bu, maka semua akan baik-baik saja. Tidak mungkin ada masalah. Keluarga berkah umpamanya, tidak mungkin ada kecekcokan di dalamnya. Harta berkah, tidak mungkin hilang harta itu. Apapun yang ditempeli berkah, pasti di dalamnya ada kebaikan. Bahkan kebaikan itu tidak akan hilang, bahkan bertambah lagi. Jadi sedemikian dalam ucapkan salam ini, maka jangan bakhil mengucapkan salam. Karena kata Nabi SAW, sebakhil-bakhilnya orang itu adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam. Jadi kalau seandainya nih, ibu punya tetangga pinjam uangnya tak dikasih, itu kita katakan bakhil kan itu. Mau pinjam gak dikasih, bakhil kali katanya. Ataupun mamanya seseorang minta kembali ketika membeli sesuatu, kembalinya tak banyak sebenarnya, mungkin 1.000 2.000, tapi tetap ibu tunggu tuh. Apa kata pedagangnya? Bakhil kali orang, 1.000 aja nggak dikasih katanya. Macam-macam istilah bakhil di masyarakat. Tapi hakikat bakhil itu bukan itu kata Nabi. Hakikat bakhil itu orang yang tidak mau mengucapkan salam, Bu. Jadi kalau ibu punya kawan kemudian bertandang ke rumah ibu, main nyelonong nggak ada salam, Bu, bilang aja bakhil kamu ini. Kamu ini orang bakhil katanya. Enggak kok, saya suka traktir, bukan itu. Ya. Jadi sebakhil-bakhilnya orang bakhil kata Rasul adalah orang yang tidak mengucapkan salam. Yang jadi keanehan di masyarakat ini, Bu, kadang-kadang gini, Bu, ya. Ibu kalau ketemu umpamanya keluarga orang, entah suami orang, entah apa gitu kan, kadang-kadang ramah kan, Bu. Assalamualaikum Pak, itu suami orang tuh. Tapi kalau sama suaminya sendiri tak pula ibu mengucapkan salam tuh. Kan aneh kan, Ibu, ya. Jadi suami orang didoakan selamat, coba bayangkan. Didoakan rahmat, didoakan berkah, itu suami orang tuh. Lah suami sendiri nggak pernah ibu doakan. Lain kan aneh juga. Atau ibu kalau bertamu sama rumah orang, ibu mengucapkan salam kan, sambil ngetuk-ngetuk pintu itu, Assalamualaikum. Coba bayangkan. Rumah orang ibu doakan. Ibu pulang ke rumah tak pula ibu mengucapkan salam. Kan aneh, rumah orang didoakan, rumah sendiri tak didoakan. Justru sebenarnya rumah sendiri itu yang harus banyak didoakan. Jadi kalau ibu pulang dari pengajian, walaupun di rumah nggak ada siapa-siapa, tidak ada masalah, Bu. Lengkapi doanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Bismillah. Ustaz, nggak ada orang, nggak ada masalah, malaikat yang jawab. Bayangkan ibu mendoakan rumah sendiri, di dalamnya keselamatan, di dalamnya berkah, di dalamnya rahmat, luar biasa. Maka kalau bisa itu banyak-banyak mengucapkan salam di rumah sendiri daripada di rumah orang. Ini yang sering saya kira aneh di masyarakat ini. Orang lain didoakan, keluarga sendiri tak didoakan. Rumah orang lain didoakan, rumah sendiri pula tak didoakan. Padahal tadi saya sudah katakan kandungan salam itu luar biasa. Tetapi kan ada hal-hal yang harus ibu pahami. Ada salam itu kalau ibu dengar wajib dijawab. Ada salam itu kalau ibu dengar tak perlu dijawab. Ya. Ada orang salam itu, kalau ibu mengucapkan salam nih, ibu tak suka kalau ada yang menjawab salam. Contoh mamanya, kalau ibu ketemu di jalan nih sama kawan, Assalamualaikum maka itu wajib dijawab, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib. Kalau ibu tidak jawab berdosa. Tapi kalau ada orang yang sholat di samping ibu, kemudian mengucapkan salam di akhir sholat, Assalamualaikum, ibu tak perlu jawab. Ya. Kenapa demikian? Karena yang jawab raqib atid itu, nggak perlu dijawab. Orang yang salam dalam sholat itu biarlah malaikat yang jawab. Kemudian kalau ibu lewat kuburan, Bu, ibu lewat kuburan kan disunahkan mengucapkan salam kan, bukan? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kira-kira ibu mau jawaban? Kan nggak mau kan? Kalau dijawab waalaikumsalam warahmatullahi, nggak mau lagi buka kuburan kan itu, ya. Artinya bahwa kalau saya katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang pertama mengucapkan salam itu kan hukumnya sunnah. Tapi yang menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya. Tetapi walaupun yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, yang menjawab itu hukumnya wajib, hakikatnya ibu itu sebenarnya memancing doa orang lain untuk mendoakan kita sebenarnya. Sebab kalau seandainya ibu dengan sengaja datang ke saya, Ustaz, tolonglah doakan saya supaya hidup saya senang, hidup saya berkah, hidup saya ini dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan begitu seterusnya. Bisa saja saya doakan, bisa tidak. Kalau bahasanya seperti itu, Bu. Tapi kalau ibu mancing saya mendoakan doa tadi, cukup ibu mengucapkan salam saja, saya pasti doakan ibu. Artinya salam itu sebenarnya memancing doa orang untuk mendoakan kita, karena yang menjawab itu harus lebih lengkap daripada yang mengucapkannya. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putra Umar bin Khattab.
Setiap hari Bu, kalau dia senggang waktu selalu datang ke pasar. Bukan untuk beli-beli, tidak. Dia hanya ingin mengucapkan salam kepada pembeli, kepada penjual, kepada anak-anak, kepada yang datang di pasar. Setiap ketemu assalamualaikum, setiap ketemu assalamualaikum. Bayangkan kalau orang satu pasar 100 orang, 100 orang dia salami, 100 orang pula dia dapat doa. Kira-kira kalau dipraktikkan sama ibu nih, coba ibu ke pasar, jangan belanja, ketemu orang baik kenal nggak kenal, assalamualaikum. Nah, dia ketemu assalamualaikum, besoknya gitu juga. Kira-kira dianggap gila atau waras? Ngapain dah orang ini ke pasar tiap hari hanya untuk? Tapi itulah para sahabat seperti itu, nggak peduli mau orang anggap apa, nggak ada masalah. Ibnu Umar itu hanya sampai ketika ditanya, Ibnu Umar, kenapa kau bolak-balik masuk pasar tapi kau tidak belanja, katanya. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu, aku hanya ingin mencari kebaikan di dalam pasar, katanya. Minta doa orang. Jadi ketika kita mengucapkan salam itu hakikatnya orang kita sedang mancing orang mendoakan kita. Makanya dalam Islam itu walaupun hanya terhalang satu tembok sekalipun, pamannya kita sudah ketemu tadi di teras tuh, assalamualaikum tahu dia masuk ke masjid, keluar lagi, maka itu sudah dianjurkan mengucapkan salam lagi. Kucing-kucingan berdua aja lah Bu, assalamualaikum, ketimbang tembok assalamualaikum, kan itu. Karena memang salam ini adalah tahiyat kita kaum muslimin, bahkan tahiyatnya para nabi dan tahiyatnya penduduk surga. Maka jangan sia-siakan untuk mengucapkan salam. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita masuk kepada faedahnya. Apa sih faedahnya? Kenapa kita kemudian sangat dianjurkan mengucapkan salam ini? Pertama, faedah salam ini Bu, ya. Pertama adalah menanamkan kecintaan. Jadi salam ini adalah kalimat yang menanamkan kecintaan sesama kita kaum muslimin dan menghilangkan kedengkian sesama kita kaum muslimin. Dan itu disebutkan dalam hadis yang dicantumkan pengarang di sini, kan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman, dan kalian tidak dinyatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kuhabarkan kepada kalian sebuah amalan yang kalau kalian kerjakan pasti kalian saling mencintai? Kemudian Rasul mengatakan, sebarkan salam di antara kalian. Dan saya pastikan Bu, siapapun yang membenci ibu, kalau seandainya ibu ingin baik dengan dia, kalau langsung bicara Bu, biasanya orang itu tidak mungkin mau menerima pembicaraan kita. Jawab aja Bu, mungkin mulai ngasih dia wajahnya, kan. Namanya ada ibu bermasalah dengan tetangga, mau ngomong sama dia, kadang-kadang segan Bu, namanya bermasalah, kan gitu. Mau ngomong dari mana ujung pangkalnya pun bingung kita. Tapi sebenarnya Islam itu sudah mengajarkan bagaimana caranya supaya kita ini melembutkan hati orang yang bermasalah dengan kita. Cukup ibu lemparkan salam saja. Jadi kalau ibu mau ke pasar, lewat rumah dia, nampak dia sedang nyapu, assalamualaikum mungkin awalnya nggak mau jawab, ya. Besok-besok ibu ucapkan salam lagi. Mungkin juga kedua belum mau menjawab, boleh jadi ketiga, keempat itu nanti jawab tuh. Walaupun mungkin keempat, kelima mungkin gitu aja ya nggak paham bahasanya. Kadang-kadang main salam ujungnya saja. Tapi lama-lama insya Allah sabda Nabi SAW tidak mungkin bohong. Pasti lama-lama dia akan lembut hatinya tuh. Jadi kalau ibu mau bingung dari mana mulainya, saya harus ngomong sama dia, gak usah bingung, ucapkan salam. Dari salam ini dimulai. Nah, kalau sudah cair baru ngomong nanti. Karena Nabi yang mengatakan seperti itu. Ini yang pertama. Jadi salam itu akan menumbuhkan perasaan cinta. Kemudian yang kedua, ketika ibu terus menyebarkan salam, hakikatnya ibu sedang membuat marah orang-orang kafir. Karena di zaman Nabi SAW, orang yang tidak suka dengan salam kita kaum muslimin itu orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu paling benci dengan ucapan salam. Jadi kalau kita umpamanya sering mengucapkan salam, berarti hakikatnya membuat marah orang-orang kafir. Membuat marah orang-orang kafir, karena orang kafir tidak suka dengan salam. Dan ini keutamaan ketika kita menyelisih orang-orang kafir, berarti kita sedang meninggikan Islam. Karena kejayaan Islam itu salah satunya ketika kita menyelisihi orang kafir. Contoh umpamanya hadis Nabi. Nabi SAW mengatakan, la tazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa yuakhiru sahur. Umat Islam ini akan senantiasa jaya apabila mereka mau mengakhirkan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, kan begitu dalam hadis.
Sekarang pertanyaannya, apa kaitan kejayaan umat dengan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur? Ini kan soal makan. Masa makan aja bisa jaya Islam, ya? Bukan masalah makan buka atau makan sahurnya, tapi dengan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, di balik itu ada penyelisihan terhadap orang kafir. Karena orang-orang Nasrani mereka puasa juga, tapi bukanya malam-malam. Maka jangan sampai kemudian kita menyerupai mereka, kalau tung maghrib langsung buka, karena mereka bukanya setelah maghrib, gitu maksudnya. Begitu juga ketika sahur. Kenapa kita kemudian ketika puasa sahur? Karena menyelisih ahli kitab juga. Karena mereka itu puasa tapi tak sahur, kita puasa sahur. Berarti bukan masalah makannya. Kenapa Islam itu jaya? Karena ada penyelisihan di situ. Penyelisihan dengan orang kafir, gitu maksudnya. Atau contoh yang lain lah. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat tentang uban kepala. Kata Rasul, macam mana pendapat kalian orang-orang Yahudi itu dengan uban-uban mereka? Maka sahabat mengatakan, Rasul, mereka membiarkan saja, memutih begitu saja. Maka Rasul selisihi mereka. Warnai rambut-rambut kalian, tapi hindari warna hitam, kata Rasul. Ini kan Rasul menyuruh menyelisih kan? Warnai rambut kalian, tapi hindari warna hitam. Boleh kita menyemir rambut, tapi jangan warna hitam. Sebab kalau warna hitam itu nanti akan melupakan kalau ibu itu sudah tua, jadinya si muda terus kan. Padahal tua itu salah satu pelajaran bagi kita supaya kita semakin mawas diri. Oh, saya sudah tua, harus banyak beramal dan begitu seterusnya. Kalau nggak dapat ciri-ciri tuanya kan nggak merasa tua jadinya. Maka boleh menyemir dengan warna lain, tapi jangan hitam, gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, kenapa salam ini sangat dianjurkan? Karena tadi ibsa'uhu sababun li barakatillahi azza wa jalla. Dengan menyebarkan salam itu menyebabkan sebab kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Jadi Anas itu putra daripada Rumaisa bintu Bilhan. Jadi ketika Rasul hijrah ke Madinah, Rumaisa ini kan belum punya anak kecuali satu, namanya Anas bin Malik. Lah ketika semua wanita banyak yang bersedekah dengan gelang, dengan anting, dengan emas-emas mereka kepada Rasul, dia tidak ada yang disedekahkan. Tapi dia ingin sedekah. Kemudian dia melirik anaknya usia 10 tahun itu, namanya Anas bin Malik. Dibawanya Anas bin Malik ke hadapan Rasul, ya Rasulullah, aku sedekahkan putraku, katanya. Disedekahkan putranya. Maksudnya disedekahkan bukan disedekahkan kayak menyedekahkan emas, bukan. Maksudnya disedekahkan, jadikan dia pembantumu sesuka kamu. Pakai tenaganya, itu maksudnya. Makanya sejak itu Anas menjadi pembantu Rasul sampai Rasul wafat. Lah Nabi SAW saking sayangnya dengan Anas bin Malik karena sudah membantu dia kan tanpa dibayar. Maka Nabi mengatakan kepada Anas bin Malik, ya bunai, idza dakhalta ila baiti ahlika fasallim alaiha takun barakatan laka wa barakatan li ahli baitika. Wahai Anas, kalau engkau masuk ke rumah keluargamu, jangan lupa ucapkan salam, karena salam itu sebab Anda mendapatkan berkah dan keluarga Anda juga mendapatkan berkah. Jadi salam itu sebab daripada datangnya berkah. Ini yang berikutnya. Kemudian juga diantara faedah daripada salam ini sendiri, ya. Salam itu sendiri adalah berdasarkan hadis Nabi SAW adalah sebab termudah orang masuk ke dalam surga. Ini hadisnya yang kita baca ini dalam buku adalah, ya ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wa sallul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai para manusia, sebarkan salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahim, salatlah kalian pada waktu malam ketika manusia sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Ucapan Nabi ini, Bu, adalah ini khutbah pertama kali Nabi. Ini ucapan ayuhan nas ini adalah ucapan pertama Rasul ketika sampai di Madinah. Jadi ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul kan disambut oleh para sahabat di daerah Kuba sebelum masuk ke Madinah. Ada namanya Kuba. Makanya kalau ibu pernah umroh, biasanya ada kunjungan ke beberapa tempat bersejarah kan, traveling. Salah satunya kan ke Masjid Kuba, ya. Lah Kuba itulah yang pertama kali Rasul sampai di Madinah, itu daerah Kuba tuh. Disitulah dia disambut oleh para sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansor, dan Rasul pun berkhutbah di tengah-tengah mereka. Lah khutbah pertama kali adalah kalimat ini, ayyuhan nas absus salam
wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Lah ketika Rasul mengucapkan kalimat ini, ada salah satu tokoh Yahudi namanya Abdullah ibnu Salam. Itu satu di antara tokoh-tokoh besar Yahudi yang menjadi rujukan orang-orang Yahudi Madinah. Ketika mendengar Rasul berceramah dengan kalimat ini, dia tidak ragu lagi bahwa dia seorang nabi. Langsung datang kepada Rasul, kemudian mengucapkan, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam dia. Dan ini satu-satunya tokoh Yahudi yang masuk Islam gara-gara mendengar kalimat ini. Salah satu kandungannya adalah sebarkan salam. Lihat, orang Yahudi tokohnya saja bisa masuk Islam tuh. Ya. Maka seharusnya kita juga harus memiliki pengaruh ketika mengucapkan salam. Makanya kalau paham isi kalimat salam, saya kira orang tidak mungkin mengganti dengan kalimat yang lainnya. Maka saya nasihatkan, jangan tinggalkan kalimat salam. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai keterangan ringkas saja. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hadis tadi mengatakan bahwa kita masuk surga dengan selamat. Bukankah kita sudah masuk surga itu sudah berarti selamat? Maksudnya seperti apa, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ada kisah dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar pernah mengatakan, kalau kaki yang sebelah kananku masuk ke dalam surga, tapi kaki kiriku belum masuk ke dalam sorga, maka belum merasa aman dari keamanan Allah Azza wa Jalla. Sampai kedua kakiku betul-betul masuk ke dalam sorga, baru dia merasa selamat. Jadi sampai Abu Bakar mengatakan, kalau dua-dua kakiku belum betul-betul masuk ke dalam sorga, maka aku tidak aman, katanya. Padahal satu kakinya sudah di sorga kan, kaki satunya belum masuk. Kata Abu Bakar, aku belum merasa aman sampai dua-duanya masuk ke dalam sorga. Nabi Adam alaihi salatu wassalam pernah masuk surga kan? Ketika diciptakan, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi apakah Adam alaihi salatu wassalam kemudian selamat terus di surga? Tidak. Adam dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena tidak selamat dari maksiat kan? Dia memakan buah larangan. Akhirnya dikeluarkan lagi. Padahal sudah masuk tuh, dikeluarkan lagi. Karena bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh mendekat pohon larangan, didekati, dimakan pula tubuhnya sama istrinya Hawa. Makanya nanti ketika kita dimasukkan ke dalam sorga, kalau Allah takdirkan kita masuk sorga, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan kepada seluruh penduduk sorga, baik yang tinggi ataupun yang rendah tingkatannya, untuk berkumpul di sebuah tempat. Maka ketika seluruh penduduk sorga berkumpul di sebuah tempat, Allah akan datang, dan datangnya Allah di balik hijab. Allah itu punya hijab yang menghalangi kita langsung dengan zatnya, dan hijabnya Allah itu berupa cahaya. Kemudian di balik hijab Allah katakan, saluni ma syi'tum fa hadza yaumul majid. Mintalah sesuka hati kalian, ini hari tambahan nikmat untuk kalian. Maka penduduk surga mengatakan, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana? Ya Rabb, bukankah engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami? Wa tudkhilanal jannah wa tubaiduna anin nar, kau masukkan kami ke surga, kau hindarkan kami neraka. Ini sudah cukup ya Rabb. Tapi Allah mengatakan, saluni ma syi'tum, minta. Penduduk surga bingung, apa yang diminta? Kenikmatan di surga itu sudah luar biasa, tidak dilihat mata, tidak pernah dengar telinga, terlintas di otak manusia saja tidak bisa dibayangkan kenikmatan surga itu. Tapi Allah terus mengatakan, saluni, minta. Karena kebingungan penduduk surga ini mau minta apa? Berdirilah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Adam mengatakan, salullaha ridha. Hei penduduk surga, kata Nabi Adam, mintalah kepada Allah keridhaannya. Kenapa? Fa in sakhita alaikum akhrajakum kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebab kalau Allah sudah murka kepada kalian, kalian pasti dikeluarkan dari surga sebagaimana dulu bapak kalian Adam dikeluarkan dari surga. Akhirnya penduduk surga sepakat meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak murka selamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan bahwa Allah tidak akan murka dan akan ridha kepada penduduk surga. Artinya mereka selamat dari keluar dari surga kan? Karena Allah sudah ridha masalahnya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Karim, cukup sampai di sini tidak. Allah mengatakan saluni ma syi'tum, minta lagi. Bingung lagi penduduk surga itu. Ya Rabb,
Apalagi yang harus kita minta? Engkau sudah memutihkan wajah kami, masukkan kami ke dalam surga, mengeluarkan kami dari neraka. Ini sudah cukup ya Allah. Tapi Allah terus mengatakan saluni saluni, minta minta minta. Karena mereka kebingungan mau minta apa lagi. Berdirilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Musa mengatakan, mintalah kepada Allah agar kalian bisa melihat wajahnya. Karena dulu aku pernah meminta di dunia, Allah katakan lantarani, engkau tidak bisa melihat. Akhirnya sepakat penduduk surga mengatakan, ya Rabb, kami ingin melihat wajahmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba menyingkap tabirnya. Menyingkap tabir yang berupa cahaya itu. Ketika tersingkap tabir Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh penduduk surga melihat Allah. Maka semua mengatakan, demi Allah, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan di surga melebihi ru'yatullah, mampu memandang Allah azza wa jalla. Intinya bahwa maksudnya masuk surga dengan selamat itu, ya selamat segalanya, supaya tidak seperti Nabi Adam dikeluarkan lantaran kemurkaannya, ya, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ingin bertanya tentang adab mengucapkan salam. Iya. Kata pernah mendengar kalau dalam majlis seperti ini, kalau informasinya kita tidak usah lagi mengucapkan salam. Padahal kita sendiri kan ingin mendapatkan keberkahan dan jawaban salam dari Ustaz dan jemaah yang lain. Yang kedua, bagaimana kita menjawab salam yang non muslim yang selalu setiap ketemu kita dia mengucapkan salam. Mungkin karena dia tahu kita muslim yang suka mengucapkan salam, bagaimana ucapannya dan bagaimana adab kita Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau masuk ke dalam majelis, umpamanya seorang, saya sendiri lah umpamanya, masuk ke dalam majelis dan tidak mengucapkan salam, otomatis saya mengucapkan salam ketika memulai kajian karena belum mengucapkan salam, ya. Tapi kalau sudah mengucapkan salam, tidak mengucapkan salam pun tidak ada masalah, karena sudah mengucapkan salam ketika masuk. Dan tidak usah ibu rame-rame yang menjawab salam. Namanya saya assalamualaikum, semua rame-rame. Kan menjawab salam itu kalau sifatnya kelompok, maka diwakilkan saja 1-2 menjawab. Kan begitu etikanya. Ya, jadi tidak semua. Kadang-kadang seorang dai ini mengulang sampai 3 kali ini. Ya, ini nampaknya kurang kompak nih. Saya doakan yang tidak jawab salam suaminya kawin lagi. Kan ada ya yang kayak gitu tuh, Bu. Ya. Gimana ceritanya? Ya kalau ibu mengucapkan umpamanya rame-rame gini, justru tidak ada sunnahnya. Sunnahnya kalau 1-2 mewakili sudah dianggap fardu kifayah kan itu. Nah, umpamanya ada 4-5 orang sedang nongkrong, ibu jalan kaki, assalamualaikum, 1 saja mewakili, jauh sudah cukup. Tidak semuanya serentak gitu kan. Nah dalam majelis ilmu pun sama seperti itu. Artinya 1 orang yang jawab itu sudah mewakili semuanya gitu maksudnya. Nah, kemudian orang kafir ini ada 3. Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika ditanya tentang masalah hukum menjawab salam dari orang kafir, maka beliau menyebutkan 3 perkara. Ya. Yang pertama, kalau seandainya orang kafir ini memulai dengan salam, kemudian ucapan salamnya samar-samar, mungkin tidak fasih gitu ya, ucapan salamnya salam samar-samar, maka cukup menjawab waalaikum titik sampai di sini. Jangan dilanjut waalaikumsalam, salamnya dibuang. Kalau dia samar-samar ucapannya, ya. Yang kedua, kalau jelas-jelas dia mengucapkannya itu merubah kalimat salam, seperti di zaman Nabi SAW Yahudi ketika berpapasan dengan Rasul, bukan assalamu alaikum tapi assammu alaikum. Assalam dengan assam itu kan beda. Kalau assalamu alaikum keselamatan, kalau assam itu artinya racun, berarti semoga kebinasaan jadi artinya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan wa alaika, engkau aja binasa katanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau dia fasih mungkin orang kafir ini pernah, mungkin orang Arab dia, tapi kafir. Kadang-kadang kan ada tuh orang-orang non muslim itu kalau mengucapkan salam fasih kan, lebih fasih pula dia daripada kita. Kalau betul-betul dia mendengar, kita mendengar fasih betul-betul, bukan assalamualaikum, enggak samar-samar juga dia mengucapkan assalamualaikum, jelas-jelas kan itu ya. Warahmatullahi wabarakatuh, lengkap pula dia. Maka kata beliau cukup menjawab waalaikumsalam titik, enggak perlu warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang jelas ucapannya, boleh kita jawab, tetapi waalaikumsalam saja. Titik sampai di situ. Nah, itu rincian daripada Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika kita menjawab salamnya orang kafir. Dan kita tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada mereka, tidak boleh. Tidak boleh. Makanya saya juga heran kalau ada seorang ustaz diundang
berpidato di orang-orang yang semuanya Nasrani atau semuanya Yahudi yang tidak ada orang Islamnya, tiba-tiba dia mengucapkan salam kan itu. Tidak boleh, kata Rasulullah, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan memulai kepada orang Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam, tidak boleh. Kita jangan memulai mengucapkan salam. Tapi kalau mereka yang mengucapkan duluan, lihat tadi bahasanya kata Syekh Utsaimin, kalau agak samar-samar ya, maka kita katakan wa'alaikum. Kalau doanya rupanya diganti salam menjadi assalamualaikum, tetap jawabannya wa'alaikum. Tapi kalau dia jelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup kita wa'alaikumussalam. Nah, gitu saja. Ya, bisa paham ya? Wallahu a'lam. Di sini. Saya belum ada tanya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.